Kelihatan ya materinya? Iya, Ini Pak. kok resumnya nggak ada ya? Kelihatan ya? Oke. Pembahasan hari ini kaitannya dengan pembuatan surat lamaran untuk resum ya, tapi pendekatannya lebih ke pendekatan kurikulum vitae ya. Jadi informasi yang ada kaitannya dengan identitas diri, kemampuan kemampuan dan keahlian diri pada bidang tertentu, nah itu tergambarkan dalam resum. Tapi kalau idealnya sebenarnya kita perluasannya pada kurikulum vitae ya. Jadi pembahasan hari ini adalah berkaitan dengan cara kita membuat formulasi, kemudian mengorganisir dari apa yang sudah kita miliki secara keterampilan, kemudian secara jenjang pendidikan, kemudian kita rangkum semua dalam bentuk resum atau kurikulum vitae. Yang maksudnya di sini adalah untuk melengkapi lampiran pada saat kita mengajukan lamaran ke perusahaan atau ke instansi apapun. Nah, konteksnya hari ini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menyampaikan apa yang menjadi identitas diri kita ataupun kemampuan bidang kita melalui resum sehingga bisa dipahami oleh yang berkepentingan ya. Yang berkepentingan ini adalah sebagai si penyedia kerja. Nah, ini adalah model komunikasi bisnis yang bisa dilakukan ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang kaitannya dengan kemampuan atau keahlian yang kita miliki, seperti itu. Oke. Pembahasan beberapa pembahasan yang saya akan sampaikan hari ini terkait dengan materi ini adalah persiapan untuk pembuatan resum itu sendiri. Kemudian nanti resum yang sudah kita buat itu, kemudian nanti kita akan kelompokkan ke beberapa kategori ya, tapi tidak semua kategori kita akan pakai. Jadi kita hanya pilih salah satu kategori saja yang pendekatannya lebih menggambarkan apa yang memang menjadi ciri khas kita, misalnya seperti itu. Nah, nanti kaitannya dengan itu semua, biasanya ada problem yang terjadi pada saat kita melakukan pembuatan resum. Seperti itu. Jadi, secara singkat sih sebenarnya itu aja. Cuma kalau untuk lebih detailnya secara umum itu sebenarnya banyak ya pembahasannya. Mungkin format dari penulisan resum itu sudah banyak, ada jenisnya. Cuma saya coba ambil beberapa saja yang memang menjadi headline utamanya gitu. Tapi kalau mau secara detail lagi dengan model saat ini biasanya sudah lebih banyak perkembangannya. Misalnya kita pada saat mau ngasih kurikulum vitae ke orang lain bisa formatnya dalam bentuk link, kita share ke orang lain kayak gitu, kita share ke penyedia kerja. Itu sekarang sudah modelnya seperti itu ya. Jadi ada portofolio yang kita buat dalam bentuk website. Kemudian di situ ada kurikulum vitae kita. Terus kita sampaikan secara online. Nah, itu sudah sedemikian seperti itu sekarang. Jadi komunikasinya sudah menggunakan media yang sifatnya online ya. Nah, jadi konteks di sini yang mau saya bahas adalah konten yang mau disampaikan dari resum itu sendiri ya. Oke. Nah, bagaimana caranya kita melakukan persiapan pembuatan resum? Oke, seperti yang saya informasikan tadi, bahwa resum ini bisa kita sebut dengan nama yang lain, yaitu adalah kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup kita ya. Nah, nanti secara umum di pembahasan ini nanti ya, bahwa materi yang kita bawa dalam kurikulum vitae itu punya tujuan agar nanti perusahaan itu bisa tahu kita ini apa atau kita ini siapa. Jadi kemampuan kita apa, kemudian kita bisa melakukan apa, kemudian kita punya jenjang pendidikan dan bidang keilmuan seperti apa, itu sudah tergambarkan di resum atau kurikulum vitae. Dokumen yang kita buat dalam kurikulum vitae atau resum itu nanti ada jenjang pembahasannya ya. Jadi
penulisannya itu secara histori itu punya urutan yang bagus tentang karir kita ya, bisa tentang jenjang pendidikan kita, nah itu disusun dengan rapi supaya dengan maksud tadi ya, dengan maksud supaya perusahaan bisa tahu kita itu seperti apa, tapi juga bisa memberikan apa namanya attention tersendiri bagi si yang menyimak ya, atau yang melihat materi kita ya, penyedia kerja yang melihat kurikulum vitae kita itu jadi teralihkan perhatiannya gitu karena melihat susunan yang rapi, kemudian pembuatannya teratur kayak gitu. Nah nanti ujungnya adalah harapannya perusahaan itu bisa tahu apa yang kita bawa dari kurikulum vitae itu. Nah kemudian ada 3 hal dulu yang harus kita persiapkan. Ini sesuatu hal yang pasti akan dimiliki ya. Ini sifatnya umum saja. Yaitu kita harus tahu dulu apa informasi yang mau kita sampaikan. Jadi kita tahu dulu berbagai macam informasi yang kita punya, itu kita maksimalkan dulu sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan pilih nanti mana yang memang harus kita sampaikan dalam kurikulum vitae. Kemudian nanti kita akan rencanakan pembuatan resume ini sehingga nanti kita bisa melakukan proses pembuatannya. Jadi kumpulkan dulu aja materi yang kita punya, entah sertifikat kah, entah jenjang pendidikan yang sudah kita lalui, entah keikutsertaan kita dalam organisasi, pengalaman kita mungkin bekerja di kantor sebelumnya seperti itu, yang dibuktikan dengan surat keterangan. Nah itu nanti kita kumpulkan semua, kemudian kita nanti atur, nah, kita rencanakan nanti bagaimana isi dari resume yang kita buat, baru kita actionnya dalam proses pembuatan resume itu sendiri. Oke, kita coba rincikan pembahasan kita ya. Kaitannya dengan 3 hal penting ini. Pertama adalah mencari informasi. Kemudian mencari informasi penting kaitannya dengan resume yang ingin kita rencanakan. Kemudian kita buat resumenya. Nah ini nanti fokus pertama kita dulu untuk mencari informasi penting adalah apa saja yang menjadi informasi yang relevan yang kita miliki sesuai dengan job desk yang kita inginkan. Jadi kita harus cari dulu kira-kira mana dari hal yang sudah kita lakukan selama ini untuk mencari pengalaman dalam peningkatan skill, pengalaman bekerja pada saat kita mau memasuki pekerjaan yang baru ya. Nah itu nanti kita akan kumpulkan aja dulu semua. Kemudian dari itu semua nanti kita akan pilih lagi mana yang memang penting untuk kita jadikan sebagai bahan berdasarkan perbandingan dari jenis pekerjaan nanti yang kita akan inginkan. Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk mencari informasi ini. Pendekatannya adalah dengan menggunakan analisis diri, analisis karir, dengan analisis pekerjaan. Nah, kita mulai dulu dari analisis diri ya. Jadi bagaimana caranya kita menggali informasi dari analisis diri? Yang menjadi poin pertanyaannya adalah apakah komunikasi yang kita dapatkan ini, apakah saya ini mempunyai cara berkomunikasi yang baik atau tidak? Nah itu bisa kita akan masukkan ke resume kita sebagai sebuah bentuk keahlian kita. Misalnya kita bisa, misalnya kita pernah ikut organisasi ya, maksudnya pada saat kita di perkuliahan dulu kita pernah ikut organisasi yang kaitannya dengan kampus ya, organisasi untuk kita melakukan aktivitas yang ada di kampus. Nah itu kita pernah ikut apa seperti itu. Nah itu juga bisa kita jadikan sebagai bahan di situ bahwa kita pernah melakukan orasi, kita pernah melakukan jajak pendapat, kita pernah melakukan usulan-usulan yang kita sampaikan misalnya seperti itu. Nah itu bisa disampaikan dalam berupa keterangan bahwa kita sudah pernah terbiasa untuk berkomunikasi, atau kita pernah ikut kegiatan lomba misalnya seperti itu, lomba debat misalnya kayak gitu, atau lomba yang kaitannya dengan peningkatan keahlian speaking kita gitu, cara kita ngomong misalnya seperti itu. Nah terus ada hal yang lain yang mungkin kita bisa jadikan sebagai pertimbangan. Nah apakah kita orang yang energik itu konteksnya pada saat kita sigap terhadap sesuatu, siap untuk mengantisipasi sesuatu gitu.
Nah, itu bisa menjadi sebuah sebuah standar lah bahwa saya kompeten di situ. Nah, terus ada beberapa yang kaitannya dengan penilaian-penilaian yang bisa biasa tertuang dalam sertifikat-sertifikat. Misalnya di sertifikat ada keikutsertaan kita dalam kursus misalnya, ada nilai. Nah, nilai itu bisa menjadi sebuah acuan kemampuan kita. Nah, itu bisa kita tampilkan di dalam resume kita nantinya. Yang penting kita kumpulkan aja dulu. Kira-kira kita punya nggak bahan itu. Kemudian ini masih ada kaitannya dengan yang pertama ya. Jadi apakah komunikasi verbal saya ini berpengaruh terhadap gaya komunikasi verbal yang saya lakukan atau tidak kayak gitu. Nah, hal-hal ini semua ini biasanya akan menjadi sebuah sebuah keadaan di mana kita bisa punya standar kita bisa berada di pekerjaan itu atau tidak kayak gitu. Nah, dari beberapa poin pertanyaan ini nanti tinggal menyesuaikan saja gitu. Apakah di tempat pekerjaan juga butuh itu atau tidak gitu. Misalnya di tempat pekerjaan lebih banyak butuh teknisnya daripada komunikasi. Maka tidak menjadi mengapa kalau misalnya komunikasi kita memang biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau misalnya di tempat lokasi kita bekerja itu butuh untuk kita lancar berbicara. Misalnya kita ditempatkan di tempat penyuluhan misalnya atau humas seperti itu. Maka komunikasi menjadi suatu skill penting di situ. Nah, itu adalah sebuah gambaran pertanyaan yang bisa diajukan ke diri sendiri, kira-kira kita ada di poin itu enggak. Kalau misalnya ada di poin itu, maka kita akan cross check nih kira-kira berkas kita ada nggak yang mendukung itu. Nah, itu yang bisa kita persiapkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, analisis karir. Tadi yang pertama analisis diri, yang kedua analisis karir. Nah, analisis karir ini kaitannya dengan apa saja yang mungkin pernah kita lakukan dalam pekerjaan kita terdahulu. Nanti kalian bisa cross check tuh dari bagian kecerdasan ini mana yang kaitannya mungkin dengan penilaian, kaitannya dengan cara kita berbicara, kaitannya dengan cara kita bersikap. Nah, itu semua cocok nggak nanti, relevan nggak dengan karir kita yang baru ini. Nanti itu bisa kita cross check berdasarkan pekerjaan kita yang ada. Bagian ini bisa mungkin saja tidak dilakukan oleh kalian karena posisi kalian pada saat mau membuat CV kalian belum punya pengalaman pekerjaan terlebih dahulu misalnya seperti itu is okay aja, nggak ada masalah. Bagian ini tidak kalian buat seperti itu. Atau misalnya pada saat kalian kuliah, selama kuliah ada magang atau ada PKL yang pada saat selesai PKL kalian dikasih sertifikat misalnya seperti itu. Nah, sertifikatnya kan mungkin bisa membantu kalian untuk melengkapi resume atau CV kalian yang kalian buat. Nah, itu bisa saja. Nah, prestasi akademik bisa menjadi salah satu syarat ya, dan memang menjadi salah satu syarat karir kita sesuai dengan pekerjaan yang kita akan ambil ya. Jadi apakah pekerjaan yang kita ambil yang memang kita inginkan itu sesuai nggak dengan latar belakang pendidikan kita. Nah, itu nanti kalian bisa cross check itu pada saat kalian melakukan analisis karir di situ. Nah, ini kembali lagi ya untuk pengalaman kerja, apakah menjadi syarat kayak gitu. Misalnya ada pekerjaan-pekerjaan di mana kalian diminta untuk pengalaman bekerja di bidang apa kayak gitu misalnya minimal 1 tahun. Nah, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu yang menuntut kalian harus ada pengalaman terlebih dahulu. Kalau tidak ada ya pada bagian itu mungkin tidak bisa kalian lampirkan dan kalian harus berpikir ulang untuk tidak mengambil job desk itu. Pilihlah pekerjaan yang lain yang memang sesuai dengan analisis karir kalian kayak gitu atau analisis diri kalian. Terus bidang pekerjaan. Jadi bidang pekerjaan apakah memang berpengaruh kepada pengembangan teknologi? Nah, ini mungkin bisa kalian sesuaikan aja ya. Kalau misalnya memang bidang pekerjaan saat ini di dalamnya itu butuh operasional teknis yang nanti sifatnya harus sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada kayak gitu. Nah, kalian punya
skill itu enggak kayak gitu. Misalnya pada saat kalian diminta untuk menjadi operator apa kayak gitu, syaratnya harus kalian punya sertifikat aplikasi perkantoran misalnya seperti itu ya. Ya berarti harus ada pendukung itu yang dibutuhkan. Kemudian analisis pekerjaan. Ini bukan berarti hanya analisis ini saja ya, ini cuma gambaran bahwa paling tidak ini yang harus diperlukan terlebih dahulu untuk bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada saat kalian mengolah resume yang kalian miliki. Dari pekerjaan yang ada, kalian harus ngecek pekerjaan yang diinginkan ya. Di cross check dulu. Ini kira-kira tugas yang dikerjakan apa, nanti tanggung jawabnya seperti apa gitu. Jadi setiap kalian ngecek ngecek suatu lowongan pekerjaan baru, itu dipastikan dulu itu pekerjaan tentang apa, kemudian bagaimana proses pekerjaan itu terjadi, terus tanggung jawab yang dilakukan dalam pekerjaan itu apa. Gitu. Sudut pandang seperti itu bisa kalian ketahui kalau kalian mengerti betul job desk yang ditawarkan kayak gitu. Kalau tidak ya agak susah ya, kalau tidak agak susah untuk mengetahui itu. Mending kalian coba cari lowongan kerja yang lain kayak gitu. Terus apakah karakteristik dari pribadi saya ini sesuai nggak dengan pekerjaan yang ada gitu. Jadi setelah kalian tahu job desk-nya, setelah kalian tahu pekerjaannya ini tentang apa saja, terus kalian coba bandingkan aja dengan kemampuan kalian kira-kira itu sesuai atau tidak. Kalau memang itu bisa disesuaikan, kembali lagi tinggal kalian cari pendukungnya. Jadi apa saja berkas pendukung, baik itu sertifikat, ijazah atau apapun yang mendukung itu, gitu. Sesuaikan aja gitu. Kemudian cek lagi latar belakang dari pendidikan kita gitu. Kira-kira relevan nggak dengan pekerjaan posisi yang kita ambil. Terus, nah ini yang terakhir sama aja ya dengan analisis karir ya. Jadi kaitannya dengan pengalaman yang kita sudah pernah dapatkan sebelumnya, apakah itu juga menjadi faktor pendukung kita bisa dipertimbangkan bekerja di tempat yang baru atau tidak. Mungkin bukan cuma sekedar pengalaman bekerja ya, pengalaman dalam berorganisasi pun bisa menjadi bahan pertimbangan kadang ya. Kayak misalnya gini, ada pekerjaan di mana kita diminta untuk disiplin misalnya kayak gitu. Terus pada saat kalian dulu di organisasi, misalnya kalian ikut organisasi pramuka yang dilatih kedisiplinannya, atau kalian pernah ikut organisasi misalnya di kampus, misalnya pernah ikut menwa seperti itu. Jadi kan ada proses pelatihan kedisiplinan tuh di situ tuh. Kemudian dibuktikan dengan sertifikat. Nah, itu bisa aja itu jadi bahan pertimbangan bagi tempat pekerjaannya karena memang butuh orang yang disiplin misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kalian jadikan sebagai bahan lampiran dalam kurikulum vitae kalian. Ya, itu 3 hal yang penting pada saat kita mau meramu atau kita mau coba mengambil bahan-bahan informasi yang kita miliki secara umum, keseluruhan. Kemudian kita pilih-pilih lagi berdasarkan analisis diri kita, karir kita, terus berdasarkan pekerjaan yang ada, yang mungkin pernah kita jalani atau yang kaitannya dengan pekerjaan yang kita ambil, gitu, dihimpun semua, gitu. Kemudian nanti kita akan lakukan perencanaan untuk membuat materi resumnya. Nah, pada saat kita membuat materi resum, ini perlu kita ketahui dulu. Jadi pada saat nanti ada proses wawancara dengan tim, harapannya mereka bisa lebih banyak tahu informasi dari kita. Itu bukan dari yang kita sampaikan, dari resum yang kita miliki. Sehingga proses menggali wawancara itu hanya untuk memastikan kembali kesesuaian dengan apa yang kalian sampaikan berdasarkan apa yang kalian sajikan lewat resum gitu. Jadi jangan sampai membuat resum malah menimbulkan banyak pertanyaan yang tidak bisa dibuktikan lewat pembuktian bisa sertifikat tadi yang dilampirkan atau apapun. Jadi sebisa mungkin resum yang kita akan buat itu memang merupakan resum yang bersifat rinci, kemudian sangat lengkap, yang memang kita all out kan di sana kayak gitu.
Jadi proses wawancara itu hanya untuk hanya untuk memastikan kembali bahwa benar nggak ini kamu kerja di sini, ini benar nggak. Terus hanya untuk menggali teknisnya saja. Selama kamu di sana bagaimana? Selama kamu di sana mungkin pengalamannya seperti apa? Gitu. Yang mungkin tidak bisa tergambarkan ya. Kalau bentuk pengalaman tuh memang kadang susah untuk menggambarkan ya. Misalnya pengalaman saya kerja di kantor A, saya tertekan Pak. Nah itu kan tidak gampang untuk menerjemahkan dalam bentuk resum. Karena resum itu harus sifatnya kuantitatif ya, memang ada pembuktian dari nilai-nilai tertentu gitu. Jadi nggak bisa berdasarkan kepada perasaan aja kayak gitu. Dan itu hanya bisa kita sampaikan pada saat proses wawancara begitu. Oke, next selanjutnya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada saat kita mau melakukan proses perencanaan resum. Jadi materi yang kita punya pada saat kita tentukan di awal, melakukan proses analisis di awal, kemudian kita filter ya, apa yang sudah kita miliki, kemudian kita filter. Pada saat kita mau melakukan perencanaan pembuatan resum, pastikan kita harus tahu dulu bagaimana cara kita melakukan perencanaan itu melalui jenjang tujuan karirnya, melalui informasi yang kita miliki, melalui referensi yang ada kayak gitu. Jadi kalian harus pastikan dulu 3 hal ini udah ada tertuang di dalam resumnya kalian. Jadi apa yang kalian miliki tadi itu nanti kalian akan gabungkan dan kelompokkan ke beberapa hal ini. Jadi mulai tujuan karir kalian, informasi pribadi dengan referensinya. Oke, yang pertama tujuan karir. Jadi posisi harus memutuskan, Anda harus memutuskan pekerjaan apa yang diminati dalam karir. Misalnya posisi yang diambil itu adalah posisi manajer misalnya seperti itu. Atau posisinya adalah posisi operator gitu. Nah, pada saat kalian sudah tahu bahwa posisi yang diambil sesuai dengan resum yang kalian miliki, itu yang kalian tonjolkan gitu. Itu yang kalian harus perlihatkan terlebih dahulu gitu. Nah, nanti akan ada beberapa contoh ya untuk membuat resum seperti apa ya. Resum ini jangan kalian lihat ininya dulu ya, format surat lamaran ya, karena kalau untuk format surat lamaran itu lah pembahasan yang berbeda kayak gitu. Tapi kalau resum ini yang melengkapi yang melengkapi dari surat lamaran itu sendiri. Kalau kalian menggunakan keterangan dari kampus, itu bisa aja diwujudkan dalam bentuk surat keterangan pendamping ijazah ya gitu. Itu juga merupakan kurikulum vitae-nya kalian juga gitu. Yang resmi dikeluarkan dari kampus setelah kalian selesai perkuliahan. Tapi juga kalian bisa memberikan hal-hal yang lain di luar dari surat keterangan pendamping ijazah itu gitu. Itu yang maksud saya, bisa aja resum yang kalian buat ini lebih detail, lebih kompleks daripada sekedar surat keterangan pendamping ijazah yang dikeluarkan dari kampus gitu. Jadi pastikan dulu tujuan karirnya jelas, kemudian itu menjadi target isian pertamanya gitu. Kalau untuk berdasarkan informasi pribadi yang kalian akan tuangkan dalam tulisan, nah ini pastikan untuk menginformasikan hal-hal yang kaitannya dengan identitas kalian ya pastinya ya. Nama, tempat tanggal lahir, alamat. Kemudian hal-hal yang lain yang memberi nilai tambah kaliannya seperti apa. Tapi ini pasti harus terkait dengan pekerjaan yang kalian pilih ya. Jadi lihat dulu nanti di pekerjaan itu syarat utamanya apa misalnya. Kalau misalnya di syarat pekerjaan itu harus berdomisili, misalnya seperti domisili di daerah tertentu seperti itu. Kemudian kalian posisinya jauh sekali di tempat itu kayak gitu. Berarti itu menjadi faktor yang bermasalah kalau memang itu kalian coba untuk lanjutkan kayak gitu. Jadi pastikan syarat-syarat yang memang ada di dalam pekerjaan itu memang dekat erat dengan identitas diri kalian kayak gitu. Nah, di dalam informasi identitas ini nanti ada kaitannya juga dengan bagian jenjang pendidikan,
kemudian karir yang pernah ada kayak gitu. Pada saat kalian mengajukan surat lamaran pekerjaan ya. Referensi. Oke, jadi tadi ada tujuan berdasarkan karir, informasi pribadi yang disampaikan dalam resume itu tadi. Jadi atur dulu, rencanakan dulu bagian yang ingin disampaikan itu apa. Ya, ada pertanyaan? Latar belakang orang tua itu termasuk juga. Latar belakang orang tua. Latar belakang orang tua. Apa ini? Pekerjaan kah? Ya, atau informasi pribadi? Informasi. Ya, ini. Jadi kaitannya dengan perencanaan resume di bagian kedua ya. Jadi data pribadi yang kalian akan cantumkan, pastikan dulu itu memang benar-benar relevan atau berkaitan erat dengan pekerjaan yang diberikan. Misal nih, kayak tadi saya sampaikan domisili ya. Misalnya domisili di tempat pekerjaan itu daerah Perucahu, kalian di domisili di Palangkaraya, misalnya seperti itu. Maka ketika kalian membuat kurikulum vitae tersebut, informasi yang kalian sampaikan menjadi informasi yang tidak relevan kayak gitu. Jadi informasinya menjadi lemah kayak gitu. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan slide-slide selanjutnya ya. Kaitannya dengan resume yang kita buat bisa jadi itu akan berpotensi untuk ditolak. Nah, begitu juga dengan informasi yang kalian akan berikan kaitannya dengan informasi orang tua kalian misalnya gitu. Nah, apakah pekerjaan yang dimaksud ini butuh untuk menginformasikan tentang riwayat keluarga kalian kayak gitu? Mungkin kaitannya dengan apa ya? Kalau riwayat keluarga mungkin kaitannya dengan pekerjaan asuransi misalnya aja ya, pekerjaan asuransi kayak gitu, atau asuransi pendidikan kah, atau asuransi hidup kan misalnya itu. Mungkin informasi itu akan dibutuhkan sesuai dengan job desk-nya. Tapi kalau misalnya pekerjaan itu kaitannya dengan layanan perbankan, berarti kan kemungkinan besar belum dibutuhkan untuk menginformasikan hal-hal yang sifatnya detail seperti informasi orang tua tadi gitu. Jadi pahami betul pekerjaan yang ditawarkan itu memang erat kaitannya dengan identitas kita atau tidak kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu beberapa persyaratannya memang ada kaitannya dengan hal yang harus kita informasikan, maka itu bisa dituangkan dalam resume kita kayak gitu. Jadi surat lamaran itu adalah surat lamaran formalitas aja kayak gitu, kayak semacam kita buat apa ya, buat kata pengantar lah kayak gitu. Nah, detailnya itu ada pada resume-nya itu tadi. Gitu. Makanya resume-nya itu yang memang jadi sesuatu yang penting kayak gitu. Jadi tergantung situasi, bukan tergantung situasi, tapi tergantung dari pekerjaan yang diinginkan. Ya, jadi relevansinya di situ. Cuma yang pasti adalah informasi pribadi yang umum kaitannya dengan hal-hal yang ada dalam slide ini, nah itu memang harus disampaikan kayak gitu. Nama, pekerjaan, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, untuk tujuan karir ya itu tadi, kembali ke pekerjaan tersebut, butuh nggak informasi, jenis pekerjaan yang kita coba ambil itu sesuai nggak dengan jenjang pendidikan kita. Kalau memang itu tidak sesuai, seharusnya itu memang tidak perlu untuk kita ambil kayak gitu, karena memang pekerjaan yang kita harus kerjakan yang memang sesuai dengan bidang kemampuan kita, itu profesionalismenya di situ kayak gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Terus referensi. Nah, kaitannya dengan referensi ini, bagaimana caranya supaya supaya kita bisa memberikan beberapa surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi ini kaitannya dengan informasi yang ada di kita ya, berdasarkan dari misalnya kalian pernah bekerja di suatu tempat, terus kalian dapat penghargaan nih bahwa kalian adalah karyawan terbaik nih, misalnya seperti itu. Nah, tapi karena sesuatu dan lain hal, kalian harus dalam tanda kutip diberhentikan lah. Nah, kemudian pada saat kalian mengajukan pembuatan CP untuk lamaran pekerjaan yang baru, surat penghargaan itu bisa menjadi rekomendasi bahwa kalian adalah employee yang baik, pegawai yang baik. Atau misalnya kalian pernah menjadi fasilitator, atau kalian pernah menjadi instruktor di suatu tempat kursus misalnya, atau apapun. Karena keahlian kalian itu bisa menjadi sebuah rekomendasi ke perusahaan yang baru, ke instansi yang baru. Jadi yang memberi penilaian itu bukan diri kalian,
tapi pihak ketiga dalam hal ini adalah tempat pekerjaan yang sebelumnya, tempat kursus, tempat organisasi, atau apapun. Yang penilaian tersebut bisa kalian bawa untuk kalian masukkan ke pekerjaan yang kalian inginkan. Misalnya contoh apa lagi ya, kalau kalian mungkin pernah dapat kejuaraan apa seperti itu yang memang sifatnya personal ya, kemudian itu bisa menginformasikan tentang karakter kalian seperti apa yang tertuang dalam bisa sertifikat, bisa mungkin lembaran-lembaran yang lainnya ya yang memang ada penilaiannya seperti itu. Nah, itu bisa diberikan ke kalian. Kalau kalian misalnya mau ngisi materi, misalnya kalian diminta untuk jadi pembicara, kemudian kalian diminta untuk membuat kurikulum vitae. Nah, syarat menjadi pembicara adalah misalnya kalian harus pernah menjadi narasumber di misalnya kampus sebelah ya, kampus IAIN misalnya seperti itu. Kemudian kalian bisa membuktikan itu, oh saya pernah menjadi narasumber di kampus IAIN. Terus kayak saya dapat sertifikat penghargaan sebagai narasumber misalnya seperti itu. Nah, itu direkomendasikan kayak gitu. Itu buat referensi untuk di kurikulum vitae kalian. Jadi ada yang kaitannya dengan identitas diri, ada yang kaitannya dengan jenjang karir yang sudah dilalui, kemudian ada kaitannya dengan hal-hal pendukung lainnya, baik itu sertifikat, baik itu bidang keahlian, apapun itu. Nah, itu dikelompokkan menjadi 3 hal ini. Jadi secara karir, secara informasi pribadi, kemudian secara referensi kayak gitu. Oke. Orang-orang yang akan memberikan referensi akan menambahkan kredibilitas bagi kita. Jadi oleh karena itu nanti orang-orang yang memberikan referensi itu juga perlu untuk mencantumkan nama, alamat, dan sebagainya. Nah, ini hanya untuk mempertegas bahwa yang memberi referensi itu punya legalitas kayak gitu. Jadi yang memberikan kalian referensi itu memang adalah orang, perusahaan, atau apapun yang punya integritas tinggi kayak gitu. Kemudian bisa saja yang menjadi referensi itu adalah dosen. Bisa aja dosen yang dulu pernah ngajar kalian, kemudian mempunyai bisa memberikan surat rekomendasi terhadap kalian untuk bekerja di suatu tempat. Nah, referensi ini itu bisa menjadi suatu hal yang penting untuk meyakinkan kepada perusahaan atau instansi atas kemampuan kalian. Jadi kemampuan kalian dalam pekerjaan itu bisa dinilai lebih positif kayak gitu. Oke, pada saat kita melakukan proses pembuatan resume, jadi resume itu dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Ini yang memang saya secara detail tidak menjabarkan bentuk-bentuk yang banyak ya, banyak sekali bentuk, termasuk yang sekarang ini menggunakan portofolio berbasis web. Kalau mau dibuatkan itu bisa saja kayak gitu dalam penggunaan content management system. Tapi ranahnya tidak sampai sejauh itu ya, ini yang sifatnya umum saja kayak gitu. Jadi resume itu banyak sekali bentuknya. Hanya saja konten yang baik dalam sebuah resume itu paling tidak dia harus memenuhi kualifikasi atau kualitas dari kalian secara utuh. Jadi memang profesional kalian itu disampaikan secara utuh di situ. Ya, jadi hal yang kaitannya dengan tadi, kaitannya dengan pekerjaan kalian, kaitannya dengan personality kalian, kaitannya dengan rujukan atau referensi orang lain terhadap kalian, yaitu adalah hal yang harus ada di dalam resume kalian. Nanti di bagian tujuan bekerjanya, jadi kita bisa sampaikan hal yang sangat jelas terkait dengan pekerjaan yang kita akan ambil. Nah, adapun yang termasuk kaitannya dengan personal pribadi tadi kaitannya dengan jenjang pendidikan, kemudian nilai-nilai penghargaan yang sudah kita dapatkan, nah itu juga kita bisa sisipkan di situ di dalam resume kita. Nanti informasi yang kita berikan itu benar-benar relevan ya, benar-benar relevan dengan pekerjaan yang
kita inginkan. Walaupun nanti tidak semua kemampuan ya itu harus kita masukkan semua di dalam resume kita yang memang tidak menjadi fokus utama atau kebutuhan utama dari perusahaan tersebut, terus kita masukkan begitu aja, ya nggak usah juga gitu. Jadi ada beberapa mungkin ada beberapa bidang keahlian yang mungkin kita bisa skip, tidak kita masukkan, yang tidak sesuai dan tidak relevan dengan pekerjaan yang kita inginkan. Pak, Ya, mau silakan. bertanya Pak, misalnya kan referensi tadi itu ada surat dari rekomendasi orang atau semacamnya kan Pak. Orang dalam termasuk nggak Pak? Orang dalam ini di dalam perusahaan tersebut ya? Maksudnya ya? Ya, di dalam perusahaan tempat kita akan mengambil pekerjaan di situ, begitu kan? Iya Pak. Jadi apakah itu bisa atau tidak bisa? Ini kaitannya dengan bentuk dari apresiasi orang lain terhadap kita. Jadi pastinya nggak ada masalah, harusnya tidak ada masalah kalau itu kaitannya dengan penilaian terhadap sesuatu. Tapi kalau itu misalnya ada kaitannya dengan kemudahan untuk bisa menyeleksi kita, sehingga kita itu lebih bisa menggantikan posisi orang lain, nah itu mungkin perlu dikoreksi lagi kayak gitu. Jadi harusnya tidak ada wild card-nya di situ. Jadi kalau memang sifatnya itu adalah untuk memberikan penilaian atas kemampuan seseorang, walaupun itu dari pihak dalam, itu sih nggak ada masalah sebenarnya. Itu bisa aja dijadikan sebagai bahan referensi. Yang tidak sehatnya adalah ketika itu dijadikan sebagai wildcard-nya kayak gitu. Jadi sesuatu hal yang bisa menggugurkan proses seleksi yang ada kayak gitu. Kayak misalnya saya mau masukkan lamar pekerjaan menjadi Bakomsus misalnya kayak gitu ya. Brigadir berkemampuan khusus misalnya seperti itu. Nah, terus saya masukkan di situ rekomendasi dari kepala dinas, karena kepala dinas ini adalah bapak saya misalnya seperti itu. Bahwa anak ini harus diloloskan misalnya seperti itu. Nah, itu kan nggak sehat kalau sudah kayak gitu. Jadi tidak ada proses yang seperti itu harusnya kayak gitu. Kalau mengacu kepada hal itu ya. Berarti Pak, misalnya kita secara skill dan secara kemampuan kita hebat dalam bidang ini, berarti selama ada orang dalam itu cuma menjelaskan kemampuan kita, bahwa kita mempunyai kemampuan seperti yang dijelaskan seperti bagian tadi ya Pak. Oke, betul. Jadi objektifnya adalah kita itu dinilai berdasarkan value-nya kita kayak gitu. Jadi bukan berdasarkan terhadap proses yang ada kayak gitu. Bukan apa istilahnya lah, bukan. Jadi gini, ada beda antara rekomendasi sama intimidasi ya. Jadi konteksnya di sini memang merupakan rekomendasi. Jadi yang bersangkutan ini akan apa istilahnya lah, bukan dibiaskan, tapi akan dipertajam lagi karakternya gitu. Jadi karakternya, keahliannya itu dipertajam dengan referensi yang ada gitu. Jadi itu rekomendasi. Kalau intimidasi itu tidak mengacu kepada dia yang bersangkutan, tapi mengacu kepada proses yang terjadi kayak gitu. Jadi dia ini harus diloloskan pada tahapan ini, ya itu sudah beda itu kasusnya. Nah, itu bukan dimaksudkan untuk yang seperti itu kayak gitu. Ya, jadi kalau konteksnya adalah meningkatkan value terhadap sesuatu, misalnya di suatu pekerjaan itu butuh untuk orang yang sabar karena pekerjaannya adalah melayani lansia misalnya seperti itu. Terus ada surat rekomendasi atau ada keterangan rekomendasi dari kepala dinasnya bahwa yang bersangkutan ini dulu pernah PKL di dulu pernah PKL di tempat lansia ini, kemudian dia punya integritas yang bagus, dia punya tingkat kesabaran yang tinggi kayak gitu misalnya ya. Nah, itu adalah menjadi sesuatu yang positif, dan itu harus bisa digambarkan gitu dari siapapun, dari pihak manapun. Tapi kalau konteksnya di dalam itu adalah yang bersangkutan ini dia
harus mendapatkan posisi jabatan ini, misalnya seperti itu. Nah, itu sesuatu yang beda sudah, itu sesuatu yang tidak harus terjadi kayak gitu, karena pasti itu menyalahi ketentuan yang ada di bagian seleksi itu dong kayak gitu, karena kan ada pihak luar atau pihak siapapun yang yang tidak menyalahi aturan yang ada gitu. Jadi konteksnya referensi di situ ya gitu. Jadi siapapun bisa memberikan masukan atau referensi terhadap nilai tambah seseorang gitu. Ya, semoga bisa menjawab ya. Baik, Pak. Oke. Kemudian pada proses untuk mengolah penulisan, pada proses untuk pengolahan penulisan sebenarnya banyak ya, caranya banyak kayak gitu. Seperti yang saya bilang tadi ya, sebenarnya waktu kita membuat strukturnya itu ada banyak caranya kayak gitu. Saya coba untuk menginformasikan 3 dulu kayak gitu, 3 hal. Bisa kita sampaikan berdasarkan kronologis ya. Jadi urutan dari penulisan kita tuh bisa secara kronologis atau bisa nanti dengan secara pembuatan fungsional. Jadi kita lebih menekankan, memfokuskan, menonjolkan informasi yang kaitannya dengan fungsional kita, atau bisa juga kombinasi antara keduanya. Jadi ada yang lebih berat ke proses kronologisnya, ada yang lebih berat ke fungsionalitasnya, atau bisa gabungan dari keduanya gitu. Jadi dua-duanya lebih balance. Kalau kita menggunakan model kronologis, nah ini proses untuk membuat resumenya itu fokusnya pada pendidikan sama pengalaman. Jadi fokus utamanya adalah pendidikan sama pengalaman. Nah, mana yang harus didulukan dulu? Nah, apakah memang pendidikan kita kah? Atau ke pengalaman kita kan? Itu dua hal yang sebenarnya lebih banyak kita di mananya gitu. Misalnya kita lebih banyak yang kita tonjolkan lebih banyak yang di pengalaman, ya silakan aja, jabarkan aja yang pengalaman. Kalau misalnya kita lebih banyak yang di pendidikan kita sampai 1 S2, S3 kita ada 3 kali misalnya seperti itu, dan itu menjadi suatu andalan di diri kita, ya silakan aja gitu. Atau sebaliknya gitu. Jadi ini yang jadi fokus utamanya adalah pendidikan sama pengalaman. Informasi terkini kalau misalnya kaitannya dengan pengalaman, nah itu juga bisa disampaikan terlebih dahulu. Tapi kalau kalian baru saja selesai kuliah kemudian langsung melamar pekerjaan, ya bagusnya jenjang pendidikannya aja yang dulu yang ditekankan. Ini proses kalau misalnya kita membuat resum dengan konteks kronologis. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian kalau secara fungsional, nah ini juga hampir kurang lebih sama dengan sebelumnya, cuma kita menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan fungsi-fungsi dasar organisasi yang kita lakukan kayak gitu. Jadi follow up-nya itu lebih ke aktualisasi diri. Jadi kita ini siapa kayak gitu. Jadi bukan fokus ke atribut yang kita punya ya, tapi kita fokus ke kitanya seperti apa kayak gitu. Nah, ini bisa tergambarkan dengan analisis diri, karir, sama pekerjaan. Kalau ini secara fungsionalitas mungkin kalian belum bisa berada di posisi ini untuk membuat resum ya. Karena memang ini konteksnya adalah pada saat kalian mengambil pekerjaan itu, ya ada hal-hal yang kaitannya dengan fungsi yang pernah kalian lakukan yang berkaitan dengan job desk itu kayak gitu. Bisa aja kita tuh mengambil suatu pekerjaan itu karena kita punya sertifikat pendukung itu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu resum fungsionalitas kita gitu. Di luar daripada pengalaman atau di luar daripada pendidikan yang kita punya. Kombinasi, nah ini adalah gabungan dari kronologi sama fungsional. Jadi kalau mau ya dibikin balance aja nggak apa-apa gitu. Yang penting di awal tadi sudah kita bahas bahwa yang harus kita tekankan adalah bagaimana kita mengambil materi kita dari proses analisis diri, dari proses analisis karir dan pekerjaan yang kita punya. Itu kita harus sesuaikan dengan pekerjaan yang kita inginkan. Kemudian nanti kita akan pilah, ya di analisis itu kita pilah. Kemudian kita menggunakan resum kombinasi juga ada masalah. Jadi nanti bentuk dari resum yang kita akan buat ini nanti itu berdasarkan
persyaratan pendidikan. Nah, kemudian nanti berdasarkan pengalaman yang ada, kemudian ada yang kaitannya dengan aktualisasi diri tadi, sertifikat-sertifikat yang kita punya, kayak gitu. Dan itu bisa tertuang jelas dan sama rata porsinya, kayak gitu. Oke. Ada beberapa hal yang harus kita coba hati-hati sekali dalam membuat resume. Jadi resume yang kita buat ini kita buat paling tidak menghindari beberapa hal. Kalau bisa yang pastinya itu waktu kita membuat resume itu, karena sekarang itu kan gampang aja ya membuat resume dengan print out ya. Jadi pasti dia akan rapi kelihatannya, pasti dia akan bagus aja marginnya kayak gitu. Kalau kita dulu kan mungkin harus tulis tangan ya, jelas nggak bagus dan banyak tidak clean, tidak bersih terlihat kayak gitu. Nah itu dulu. Kalau sekarang ya kalau dengan komputerisasi di print ya gampang aja kayak gitu. Tapi yang pasti adalah isinya ya. Yang pasti adalah isinya itu diusahakan nggak usah terlalu banyak hal yang dilebih-lebihkan. Ya sesuaikan aja dengan kompetensi yang ada. Nggak usah terlalu banyak majas lah seperti itu di dalamnya gitu. Atau hal-hal yang sebenarnya itu bukan kalian tapi kalian tambah-tambahkan karena demi pekerjaan kayak gitu. Kalau bisa jangan gitu, karena efeknya adalah pada saat nanti memastikan kembali resume yang kalian bawa itu pada saat kalian nanti akan diwawancara. Dan itu akan jadi permasalahan kalau tidak sesuai kayak gitu kan. Terus nah ini yang bahayanya, kalau misalnya nanti tidak ketahuan ya ada kerugian yang didapat pastinya. Jadi resume yang bisa disajikan itu bisa dilakukan dengan beberapa cara tadi ya, bisa dengan menggunakan kronologis, dengan fungsional, atau dengan kombinasi ketiganya. Nah, yang paling penting lagi adalah, ini dulu saya coba informasikan untuk fungsional. Nah, ini nanti kaitannya dengan pembuatan resume di lampiran belakang kalian. Bisa kalian buat formatnya seperti ini, atau kalian bisa buat dalam bentuk tabel, bisa seperti itu. Nah, tinggal kalian sesuaikan saja nama dari kategorinya atau nama fieldnya. Kalau secara fungsionalitas, ini kaitannya dengan pekerjaan yang sebelumnya kita pernah lakukan. Nah, itu kita bisa detailkan secara lengkap tuh. Kita dulu kerja apa, mungkin kita dulu berapa tahun pengalaman kerjanya, informasi pendapatan kita berapa, bisa kalian sampaikan di situ. Terus kita di posisi apa, terus di target pada saat kita berada di posisi pekerjaan itu, pencapaian kita bagaimana. Nah, itu lebih diperlihatkan dan lebih detail disampaikan pada saat kalian membuat resume secara fungsional. Tapi kalau kalian membuat secara kronologis, ya itu berarti kaitannya dengan identitas diri kalian. Kalian ini siapa, dulu kuliah di mana, kalian pernah punya pekerjaan apa, pekerjaan tapi tidak detail ya, tapi secara jenjang pendidikan itu yang lebih didominankan kayak gitu. Nah, ini bentuknya bentuknya bisa isian seperti ini, atau bisa tabel-tabel. Jadi kalian bisa isi secara tabel kayak gitu. Nah, poinnya adalah kalian mau lebih detail di bagian mana, itu yang menjadi pembeda antara fungsional sama yang kronologis gitu. Kalau kalian mau mendetailkan tentang pekerjaan yang dulunya pernah kalian dapatkan, pengalaman kalian seperti apa di sana, ya silakan. Tapi kalau kalian memang karena baru lulus kuliah, belum punya pengalaman itu, ya tonjolkan saja secara pendidikan seperti apa. Dulu kalian kuliah pernah dapat sertifikat apa, aktif di organisasi apa, itu yang lebih banyak ditonjolkan. Nah, ini kombinasi ya, semua komponennya sama rata. Dari tujuan karirnya seperti apa, kemudian nanti dari pendidikannya, data pendidikan, kemudian dari data pengalaman bekerja, kemudian bagaimana keterampilan kalian, entah itu keterampilan komunikasi kan, entah itu keterampilan sesuai dengan bidang, entah itu keterampilan pendukung lainnya, itu porsinya sama tuh, nggak ada yang dilebih-lebihkan, nggak ada yang dikurang-kurangkan, itu sama semua. Sama tuh bukan berarti sama huruf kata sama paragrafnya, enggak, tapi itu sama substansinya, isinya sama secara substansi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau kita membuat resume,
jangan sampai rusum yang kita buat itu terlalu banyak lembarannya gitu. Itu membuat pencari kerja malas untuk melihat materi itu. Jadi rusum bukan sebuah karangan. Jadi rusum jangan dibikin seperti karangan yang harus ada tulisan-tulisan yang di banyak catatannya gitu. Jadi straight to the point aja kayak gitu. Ya, jadi tulisannya memang benar-benar singkat, benar-benar ringkas sesuai dengan konten yang kalian miliki. Jangan sampai penulisan yang kalian buat itu nanti ada apa ya? Biasanya kalau kita nulis pakai komputer kan otomatis huruf kapital pasti selalu ada di depan. Tapi hindari untuk hal-hal yang sifat tulisannya tidak formal. Terus juga konsisten aja dalam kita menulis, jangan ada banyak gabungan bahasa Inggris Indonesia. Kalau mau bahasa Inggris semua. Kalau mau bahasa Indonesia semua gitu. Jadi jangan tidak konsisten terhadap gabungan-gabungan kata. Gunakan kalimat baku, kata baku, jangan ada aku, jangan ada kalimat yang sifatnya tidak formal ya gitu. Nah, itu harus seperti itu. Jangan juga menggunakan kalimat yang terlalu kompleks. Jangan terlalu banyak kalimat dan kayak gitu. Biasanya ada ini kayak gitu. Serta ini ya. Biasanya ada yang kalimatnya model seperti itu dikurang-kurangin. Kalau mau pakai pembatas koma seperti itu juga bisa. Nah, usahakan juga kalau ini konteksnya biasanya menulis sih. Kalau dalam ngetik itu masih bisa kita perbarui, masih bisa kita edit ya. Jadi yang paling penting itu biasanya adalah kaitannya dengan kenapa kita harus mengambil pekerjaan itu. Nah, itu harus kalian pertegas lagi gitu. Kenapa pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang layak untuk kita ambil. Nah, itu yang harus kalian tonjolkan di situ. Jadi sebisa mungkin kalian harus yakin dulu bahwa kalian bisa menulis itu gitu, menulis resum ya. Kalau ragu, mending jangan diselesaikan hari itu, mending dipersiapkan lagi baik-baik. Kemudian kalau sudah ngerasa siap, baru kalian lanjutkan. Jadi sebisa mungkin apa yang kalian sampaikan itu memang konfidensinya kalian kayak gitu. Jadi itu memang pedenya kalian aja mau nyampaikan itu gitu. Ya. Yang paling penting sesuaikan dengan konten yang ada yang kalian miliki dan itu realistis kalian miliki kayak gitu. Jadi jangan dibuat-buat lah seperti itu. Oke. Ya ini kaitannya dengan pertama tadi ya. Jadi naskah harus benar, sesuai, jujur. Itu sesuatu yang umum saja kayak gitu. Nah, kalau ini kesulitan untuk dilewati prosesnya kayak gitu. Kalian bisa ngambil beberapa referensi dari contoh yang ada di website penyedia format resum ya. Jadi itu banyak sekali penyedia resum yang kalian bisa ambil, kalian tuangkan di situ. Sebenarnya di websitenya Steamik itu kalian bisa masukkan identitas kalian secara lengkap dan itu kayaknya bisa jadi CP deh. Kalau saya nggak salah ya. Jadi itu bisa jadi kurikulum vitae-nya kalian itu. Jadi informasi yang kalian sampaikan di aplikasi Smart itu, kalian sampaikan di situ sertifikat yang kalian ikutin apa, kalian punya keahlian apa, kalian pernah mengikuti bidang apa, kalian bisa keahliannya apa, sampaikan aja di situ. Kalau nggak salah itu ada juga untuk mencetak identitas diri dalam bentuk kurikulum vitae kalau nggak salah ya. Tapi kalau mohon maaf kalau salah. Karena di akunnya saya ada gitu. Siapa tahu di akunnya kalian tidak ada itu. Jadi tidak lewat Smart, lewat akun aplikasi yang lain, banyak aplikasi penyedia untuk pembuatan kurikulum vitae secara online gitu. Atau kurikulum vitae secara otomatis, tinggal buat aja gitu. Kalau mau lebih canggihnya yang pernah saya ketahui dalam beberapa forum diskusi, itu rata-rata sekarang membuat kurikulum vitae itu berdasarkan kemampuan dia di bidang pemrograman. Kalau misalnya dia bidang pemrogramannya web, dia bikin portofolionya adalah web profilnya dia bentuknya portofolio di bahasa program yang dia bisa. Dia bikin seperti itu. Kalau dia pakai Java, biasanya dibikin portofolionya dalam bentuk aplikasi Android misalnya seperti itu. Dibikin kurikulum vitae. Kalau dia konsentrasi keahliannya adalah pembuat aplikasi gamer, misalnya seperti game seperti itu, nah dia buat
aplikasi game untuk menginformasikan kurikulum vitae-nya dia kayak gitu. Jadi ada format-format yang sekarang ini disampaikan dalam kurikulum vitae berdasarkan bidang keahlian dia, kemampuan dia kayak gitu. Ada yang dia bisa ngedesain, dia bisa bikin video misalnya seperti itu. Dia bidang keahliannya bikin video misalnya seperti itu. Nah, dia bikin kurikulum vitae-nya dalam format video. Ada juga yang kayak gitu. Jadi pada dasarnya untuk media penyampaiannya apapun bisa dilakukan. Yang penting konteks isi di dalamnya yang harus kita sesuaikan supaya tidak jadi masalah pada saat kita menyampaikan informasi ini ke penyedia kerja. Agar pada saat kalian nanti masuk pada tahapan selanjutnya, tahapan wawancara, proses asiktifnya itu, proses persetujuannya itu hanya untuk mempertegas, hanya untuk mensinkronkan apa yang kalian punya di resume sama apa yang kalian sampaikan lewat wawancara. Jadi itu saja gitu, melalui proses seperti itu. Baik, sepertinya itu materinya selesai ya. Oke, materinya selesai. Oke, untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, itu resume itu sebenarnya juga berlaku kan Pak untuk bekerja di luar negeri, karena saya dengar Microsoft mereka melihat CV itu melalui LinkedIn kalau nggak salah. Ya, saya lupa mencontohkan salah satu media jejaring sosial untuk kurikulum vitae, yaitu LinkedIn. Nah, LinkedIn itu bisa kalian masukkan identitas kalian lengkap, jelas di sana, dan kalian juga bisa mengikuti proses sertifikat keahlian di sana yang disediakan oleh mereka. Jadi di sana ada ujiannya juga yang kalian bisa ikutin. Kemudian kalau kalian dianggap passing grade-nya sesuai dan lulus, nanti otomatis dibikinkan mereka sertifikat di sana. Jadi kalian tinggal ngeprint kurikulum vitae itu sudah termasuk lampiran dari sertifikat yang ada di sana. Bidang keahliannya banyak, apapun bisa kalian ikutin di situ. Kalian tinggal sesuaikan saja dengan kebiasaan dan kemampuan kalian. Nanti tinggal di otomatis dibikinkan oleh mereka. Dulu di zaman saya dulu tuh belum ada yang bikin tes keahlian khusus yang langsung kayak gitu dilakukan di situ. Karena kredibilitas dari LinkedIn itu bisa kalian coba ikuti di situ. Nanti yang pasti di situ nggak ada ininya sih, nggak ada pelatihannya, itu langsung tes aja gitu. Jadi kalau kalian mau ngikutin tes tuh, saran saya kalian pelajari dulu materinya. Misalnya kalian mau ngambil keahlian PHP gitu. Nanti kan mereka ngasih kuis tuh, bukan kuis ya, ngasih soal-soal. Ya kalian sambil belajar aja kayak gitu. Kalau misalnya lagi ujian terus sambil nyontek-nyontek misalnya, sambil ngerjakan, sambil ngelihat materi-materi gitu, bisa nggak? Bisa, tapi nggak sempat. Karena itu waktunya cuma sebentar. Kalian dikasih waktu satu soal itu berapa nggak sampai semenit rasanya. Jadi bisa habis waktunya untuk mencari jawaban. Jadi lebih baik kalian tahu dulu kalau untuk mencari jawabannya itu hanya sekedar untuk memastikan saja kayak gitu. Kemudian ikutin gitu. Nah, keuntungan lain di jejaring sosial itu kalian langsung dihubungkan dengan penyedia kerjanya. Nah, itu enaknya di situ. Jadi kalian langsung terkoneksi dengan penyedia kerja, tinggal kaliannya aja nanti mau ngambil atau enggak kayak gitu. Begitu. Satu ya tuh bagus itu kalau bisa kalian udah punya akunnya ya, kalau bisa ya. Punya akunnya. Tinggal kalian aja mau nggak kalau misalnya nanti kerjanya di mana gitu atau di remote gitu. Kalian di sini misalnya bisa nggak bekerja di perusahaan asing di tempat yang berbeda. Cuma pekerjaannya remote, kalian di sini. Yang pasti bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris aktifnya paling enggak. Sama aja sih, saya juga sambil tetap belajar terus untuk komunikasi ya. Kaitannya dengan bahasa Inggris juga harus, karena peluang pekerjaannya sudah semakin luas di luar sana kayak gitu. Kalau nggak diambil ya sayang kayak gitu. Jadi bahasa Inggris menjadi bahasa primary yang harus kita miliki untuk bisa berkomunikasi dengan mereka kayak gitu aja.
Begitu. Tadi siapa yang nanya ya? Nggak kelihatan. Saya Pak. Oh ya, Richard ya. Soalnya ada niat saya mau coba bekerja di luar negeri gitu. Ya. Ya, saran saya kalau mau mengambil pekerjaan di luar negeri, saran saya sih cari yang remote saja gitu. Jadi bisa kita di sini, kemudian kita bisa kita bisa share work dengan pekerjaan yang kita punya di perusahaan tersebut. Sekarang banyak sih ya gitu. Atau dari Indonesia untuk menyediakan layanan pekerjaan untuk berhubungan dengan perusahaan asing juga ada banyak gitu. Gitu. Saya pernah menginformasikan hal ini juga kepada rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah konsentrasi basis data ya. Mata kuliah kalian pemrograman basis data itu untuk mata kuliah teknologi basis data. Saya pernah menginformasikan juga ke kawan-kawan di situ bahwa coba untuk bisa lebih lebih peka lagi dengan job desk sekarang yang lagi rame. Nah, yang lagi rame sekarang itu apa gitu. Itu yang coba kalian dalami lagi gitu. Karena bagaimanapun juga bahasa pemrograman sampai kapanpun pasti tetap masih ada banyak peluang di situ gitu. Cuma konsentrasinya sekarang kemana kayak gitu. Kalau gambarannya untuk beberapa tahun ke depan ya memang artificial intelligence masih jalan kayak gitu. Jadi, nah sekarang yang mendukung artificial intelligence itu apa aja? Nah itu yang memang sebisa mungkin diketahui dulu kayak gitu. Jadi mengambil bahasa program itu nanti akan bisa diarahkan ke situ kayak gitu. Karena bidang itu yang nanti kedepannya akan lebih rame kayak gitu. Konsep untuk mengumpulkan data sekarang tuh modelnya kayak gitu. Jadi kan kalau kalian peka melihat ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan apapun ya, entah itu e-commerce, entah itu instansi pemerintahan, banyak sekali menghimpun data kan, entah identitas pendaftar, terus login pendaftaran apapun ini kan sekarang banyak banget dikumpulin, aktivitas, kebiasaan, behaviornya kita itu kan sudah mulai dihimpun. Nah, kenapa itu dihimpun? Karena ada proses lanjut yang kaitannya dengan market bisnis. Ya, ini pengiklan kayak gitu. Jadi pengiklan akan tepat sasaran kalau pengiklan tahu kita habitnya seperti apa. Jadi salah satu cara penggalian datanya adalah dengan menggunakan ujungnya AI juga, tapi konsepnya ada di machine learning kayak gitu. Nah, machine learningnya ini yaitu belajarnya menggunakan data. Nanti ada 3 pola di sana. Ada data scientist, ada data analis, ada data engineer. Nah, 3 ini sekarang itu lagi rame. Tiga ini ya itu. Walaupun sebenarnya ada konsentrasi lain juga yang tidak kalah ramenya, yaitu front end yang berinteraksi dengan tampilan tatap muka kayak gitu. Itu penting juga kayak gitu. Cuma front end itu banyak banget sudah ya orang yang sudah berada di posisi itu, tinggal kaliannya aja mau mampu bersaing nggak di situ gitu. Karena kan untuk membuat tampilan tatap muka itu kan menyesuaikan aja, bukan menyesuaikan ya, tapi relatif. Jadi kita membuat tampilan itu kan relatif, ada orang yang suka, ada yang enggak kan. Kayak misalnya saya mau buat tampilan mobile seperti itu, belum tentu banyak yang suka kayak gitu. Belum tentu feedback yang saya terima orang senang kayak gitu. Karena kan namanya tampilan kan itu representasi masing-masing. Tapi kalau untuk penggalian data, big data mining, kemudian visualisasi data, machine learning, deep learning kayak gitu yang kaitannya dengan artificial intelligence itu memang benar-benar penggalian terhadap data gitu. Jadi itu memang harus akurat. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kalian memang tetap berada di dunia pemrograman, cobalah untuk mulai menyinggung itu kayak gitu. Jadi menyinggung ke data scientist, data engineer, kemudian data analis kayak gitu. Kayak gitu. Memang belum ada di kita ya. Tapi kalau bisa diusahakan pasti bisa sih. Oke, begitu. Jadi
paling enggak ada minimal satu aja gitu. Kalau kalian sudah lulus dari STIMIK, ada keahlian yang kalian miliki yang memang menjadi ujung pensil yang kalian tajam-tajamkan terus supaya itu menjadi senjata kalian untuk bisa mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, itu yang harus digali kayak gitu. Jadi sebisa mungkin ada kayak gitu. Walaupun tidak 100% menguasai ya kayak gitu. Kalau untuk job desk-nya sendiri, apakah yang kita akan ambil ini benar-benar harus kita sesuaikan atau tidak? Sebenarnya ini kembali ke kalian ya. Kalau misalnya kalian ada hal lain yang mau kalian coba masukkan ke resume-nya kalian, dan itu juga bisa mendukung apa yang ada di dalam pekerjaan itu, mungkin itu bisa dimasukin. Tapi saran saya sih memang harus disesuaikan saja ya. Yaitu tadi 3 aspek utama tadi yang dalam proses pada saat kalian menggali informasi dari job desk itu saja yang difokuskan kayak gitu. Di luar dari itu ada sesuatu yang tidak sama dengan job desk-nya, mending itu disingkirkan dulu kayak gitu. Jadi nggak usah disisipkan dalam resumnya kalian kayak gitu. Kalau menurut saya sih dari sekarang udah mulai aja gitu. Walaupun saya belum ngasih tugas resum ya, dan mungkin tidak ada juga sih tugas resum. Tapi kalau saran saya sih mulai sekarang udah dibikin aja gitu. Konteksnya membuat kurikulum vitae aja gitu, kayak daftar riwayat hidup aja gitu. Kayak kalian mau menceritakan kalian pendidikannya apa, dari TK, dari SD, SMP, SMA, atau mungkin dari SD langsung SMA gitu, tinggal tuliskan aja di situ gitu. Terus kalian punya dapat sertifikat apa, pernah ikut apa, tinggal dituangkan aja kayak gitu. Jadi nanti pada saat lamaran pekerjaan itu bisa jadi salah satu pendukung kayak gitu. Dan biasanya perusahaan juga perlu itu kayak gitu. Atau instansi pemerintah juga perlu itu. Oke, itu dulu. Ada yang mau tanyakan yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan informasikan kembali untuk minggu depan. Saya jadwalkan UTS ya. Saya jadwalkan UTS seperti yang sudah saya sampaikan juga di kontrak perkuliahan di awal. Pada UTS nantinya itu ada alokasi waktu pengerjaan UTS sama durasi pengerjaan UTS. Kalau alokasi pengerjaan UTS paling cepat 5 hari biasanya saya kasih. Paling cepat ya. 5 hari. Kalau untuk durasi itu nanti disesuaikan dengan soalnya. Saya belum memformulasikan soalnya ya. Jadi kalau soalnya ada 5, mungkin waktunya nggak sampai 30 menit karena satu soal mungkin 5 menit kayak gitu. Atau satu soal mungkin cuma 4 menit kayak gitu. Kalau soalnya ada 13, mungkin waktunya cuma 5 menit. Contoh aja ya. Jadi ada alokasi pengerjaan beberapa hari, terus ada waktu pengerjaan, durasi pengerjaan. Dan sekali lagi, jangan dibiasakan mepet-mepet ngerjainnya. Ya, biasanya ada 2 problemnya, problem di sistemnya atau problem teknisnya. Jadi hati-hati untuk mengerjakan tugas apapun di mata kuliah apapun. Baik, itu dulu untuk pertemuan hari ini. Oke, materi ini nanti juga saya akan share di pertemuan ke-9. Terus untuk tugas nanti ya jam 6 malam nanti baru saya posting di pertemuan ke-9 ini ya. Jadi nanti kira-kira jam 6 lah. Jam 6 nanti saya posting di pertemuan 9 seperti biasa, waktu pengerjaan sama seperti tugas-tugas sebelumnya. Nanti saya akan masukkan juga di pertemuan ke-9 sama juga materinya. Itu dulu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah ucap, salah kata, ataupun nanti mohon maaf juga kalau ada materi yang keliru seperti itu, salah hilap saya mohon maaf. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya tutup ya.